Kira-kira. Kira-kira nih. Kira-kira. Ini Sonic masih bersemangat sekali. Yap. Kita mau bertanya apakah mereka akan mendengar atau tidak. Tapi sekarang waktunya Land of Dawn membuktikan game ketiga akan menjadi milik Onyx atau Geekslet. Tuh, Wah lihat ini suaranya. pendukungnya Sonic sih. It's Onyx time. Nah itu dia, it's Onyx time. Menjadi langsung saja antara Geek dan juga Onyx, let's go. Let's go. Karena ini udah menjadi best of one ya. Siapapun yang memenangkan game ini akan bisa memecahkan win streak satu sama lain. Dan kita bisa melihat juga di area bottom lane nampaknya udah terjadi adanya keramaian. Cewek yang bakal di babysit oleh Keyboy. Dan inilah keuntungan dari Kadera. Dia punya models. Dia punya adanya teritori yang nyaman juga sebagai Yep. satu sasak summoner. Dan sekarang pressure-nya nggak terlihat terlalu besar juga. Tapi lihat Baloy yang benar-benar di zoning abis-abisan oleh Keyboy. Cuman sekalinya nanti ya Lancelot emang nabrakin karena dia Tonrosnya bisa masuk damage-nya. Kalau memang momentumnya kurang, Phantom Execution pun bisa menabrak gitu loh. Jadi untuk sekarang, dari pattern farming yang terlihat dari Geek dan juga Onyx, mereka semua masih aman harusnya di dalam area masing-masing. Tapi Keyboy siap untuk memberikan dukungan, siap untuk memberikan sebuah backupan. Dengan ada Ring of Order tadi yang udah dikeluarkan untungnya tidak kena. Tapi Luke dan juga Boots berada di dalam satu landing yang sama kembali. Lihat Kadera nge-freeze minionnya. Coba untuk nahan dulu. Yep. Biar nantinya cewek nggak dapetin stack dan juga leveling. Dan kita bisa lihat Kadera lagi dan lagi pede banget pakai skin MLBB X Jujutsu Kaisen. Karena emang bagus banget Bu, serius. Bener. Bagus banget, animasinya luar biasa. Apalagi kalau Go Away dikeluarkan tuh. Modelsnya dikeluarin itu lucu banget. Anggun ya tulisannya. Iya anggun. Kayak buku ya anggunnya. Oke, tapi Jana dapetin satu buah gold crab dan Yep. lihat aksi recall yang mau saja dilakukan oleh cewek ini mulai keganggu terus menerus. Pokingnya ini lumayan membuat dari Onyx agak sedikit kecicil sedikit demi sedikit. Tapi kita melihat adanya perbedaan. Gak terlalu main di area gold sehingga ini Kadera bisa dapat space tuh. Yap. Mereka semua sekarang terfokus untuk bisa mendapatkan ke arah turtle. Karena biasanya ini langsung terbuktikan dengan adanya kontes di turtle yang pertama. Dan ini game akan kelihatan ke mana nantinya. Apa ya udah mengeluarkan lagi ke arah ke altar. Namun Sarsnya juga udah mengeluarkan ke altar yang sama. Turtle-nya masih dicuekin begitu saja. Tapi untuk sekarang turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Kain. Dan mereka melakukan pertempuran kembali. Jana kita tertinggal sendiri di bagian belakang, tapi Jana Kitty masih berhasil kabur. Baloyski dan juga Aboy tidak ada satu orang pun yang berhasil ditumbangkan sejauh ini. Ini pilihan untuk adanya IMU banyak banget loh. Mau Final Slash, mau Cult Altar atau mau Wild Charge. Yep. Kalau mau backup bisa ke Cult Altar, kalau mau inisiasi bisa ke Wild Charge. Dan itu impactnya sama-sama besar di dalam satu buat team fight. Ya di Wild Charge, di Divine Judgment, sebel nggak? Banget. Pilih mana? Udah kejeduk ditarik ya kan? Ditarik ulur aja hari-hari. Tapi untuk saat ini Onyx bisa mendapatkan keunggulannya dengan adanya turtle yang didapetin. Dan sejauh ini memang belum ada first blood. Tapi Onyx benar-benar main coba objektif terus-menerus. Kayak di game yang kedua nggak banyak team fight. Itu dia Baloy tadi menabrakkan dengan Wild Charge dan connect ke arah dari Keyboy. Keyboynya berhasil langsung diambil tapi Aboy menarik ke arah Sansnya. Langsung aja berada di dalam satu ruangan ataupun satu ruang lingkup yang mengerikan. Di mana damage tadi beberapa kali udah masuk dalam tubuhnya. Untungnya Sans masih bisa berhasil kabur dari tersebut. Tapi Kairi dengan satu puncher yang dia miliki masih berhasil. Langsung sat-sat selamat. Yap, masih bisa mundur. Big State udah bisa dapetin satu buah poin eliminasi. Ini akan mencoba nabung lagi. Dan pastinya juga menabung kesempatan untuk bisa memenangkan skin MLBB dari Grab mulai 18 Maret. 18 Maret ingat ya teman-teman ya. Ada QR code-nya di situ langsung sikat miring aja. Disikat aja langsung di scan ya. Tapi untuk saat ini kita kembali lagi kepada gamenya. Turtle sesaat lagi bakal muncul. Pengendalian mapping dari Onyx begitu mengerikan sih. Yep.
membuat dari Gexline agak sedikit harus berhati-hati karena rerumputannya ini bakal bisa jadi gak aman. Karena efek suppress yang pasti itu akan menghantui mereka. Waduh, Jana bersembunyi dalam rumputan, masih sabar, masih santai, belum ada invasi dari kedua tim yang akan mereka lakukan. Dan sekarang fokusnya adalah ke area dari Turtle. Mereka fokus terhadap Baloyski yang bisa kapan aja mengeluarkan ke arah Wild Charge, tapi Jana Kitty langsung dihadang oleh Boots. Ada Luke di bagian belakang, Baloyski berusaha dan juga bergabung untuk bisa mendapatkan lagi ke arah pergerakan dari Boots. Ributnya belum mengeluarkan Infernoka, di mana untuk sekarang Infernonya berhasil langsung dikeluarkan. Jana Kitty berhasil ditarik dengan adanya Kiboy, hanya saja tidak ada pola damage, tapi Turtle-nya berhasil diamankan dengan adanya pertukaran lewat Boots. Lama banget loh. Nahannya lama banget loh Boots-nya. Pakai Inferno juga, ditambah lagi dia punya Vengeance-nya. Nahannya lama banget dan itu adalah space yang diberikan untuk Kairi bisa mengeksekusi Turtle yang kedua. Dan walaupun Boots-nya tumbang, masih bisa dibilang keuntungan dipegang oleh Onyx. Dengan sekarang menuju ke arah 800 network yang diunggulkan pula. Pressure demi pressure juga udah mulai terasa. Dan lihat Kairi udah mulai crossing ke arah orange buff-nya. Yep, Jana Kitty dikit lagi Petrina, tapi Boots berhasil dihancurkan kembali. Ada beberapa mystery food dan itu pun menyelamatkan pergerakan dari Jana Kitty, tapi tetap tidak. Itu pun tidak kuat untuk bisa menahan damage yang dikeluarkan oleh Sun, di mana damage-nya sudah cukup sakit. Plus satu flicker terlihat harus dikeluarkan daripada dikibas oleh Luke. Dan Jana harus tumbang untuk pertama kalinya. Damage dari Arcane Shade Shadow Strike-nya ini juga udah mulai terasa, tapi ini dia prediksinya. Pak Pulung kembali. Kebetulan ya kita di sini lagi deket banget sama Sonic ya. Iya. Nah, apa sih manggil-manggil? Prediksi adalah sebuah prediksi. Tidak apa. Lucu banget ke belakang nih. Ngelihat layarnya di depan nih. Mau ngintip dari layar caster. Oke, fokus lagi Kadera di bawah. Masih adem ayem aja ya antar sesama dari God Laner ini loh. Baloyski terkena efek dari Ring of Order. Ada efek dari Penance dikeluarkan pula. Barrier sejauh ini dikeluarkan, tapi cewek kehilangan dari stacknya harusnya. Yap, tapi kita bisa lihat juga satu tertarik di arah top lane udah hancur. Di tangan Gigslade, mencoba untuk membayarkan objektif. Coba dapetin beberapa keuntungan yang bisa didapetin. Cewek damage-nya di sini juga cukup besar dengan gold terbesar yang dimiliki. Buset. Tapi lihat pokingannya sakit banget. Poking-pokingnya itu loh. Emang sih judulnya dicolok, tapi ini next level poking ujung-ujungnya, bukan, damage-nya juga udah bukan main-main lagi. Tapi itu power dari Suns gak sih? Iya. Dia memang lebih ke arah tipikal mid lane yang poking. Waduh, tuh kena lagi tuh karena beberapa orang langsung dikipas begitu saja. Tapi Luke sedikit lagi Petrisa flick kerja. Suns berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Luke, tapi Aboy berusaha untuk bisa mendapatkan Luke. Dan ada satu kehatan gimana untuk kali ini dari Luke yang berhasil langsung selamat. Baloyski berusaha untuk pergi dari tersebut, tapi Kadera dengan satu Mothersnya berusaha untuk bisa melindungi. Tapi di bagian tengah akankah mereka berhasil untuk mendapatkan lagi ke arah satu Outer Turret. Ada pergerakan yang dilakukan, namun untuk sekarang Kiboynya berhasil langsung dihancurkan. Baloyski dengan satu konsen sedikit lagi. Sansya masih bisa bertahan, belum ada yang tumbang dari sisi objektif. Yap, Jana ditukar oleh Kiboy. Godland ditukar dengan Roamer, ini bukan hal yang setimpal sehingga Onyx mereka bisa dapetin keunggulannya. Itu pun yang dilakukan oleh Gigslade. Mereka mau coba untuk mempertahankan satu outer turret yang sangat-sangat mahal. Karena kalau udah hancur ini bakal fatal banget. Rerumputan di area river depan sana ini bakal bahaya banget kalau misalkan satu outer turret tersebut hancur. Nantinya trapping yang dilakukan oleh Kiboy ataupun Suns yang nantinya akan memiliki adanya wall charge, ini bakal jadi ancaman besar untuk Gigslade. Wih, ini concernnya sendirian aja ya. Sendirian menghadapi dunia dari situ. Mungkin dia kiper sendiri. Iya. Atau Kenapa kiper? sendirian terus biasa dibilang. Kaget lagi, gue kaget lagi. Lanjut lagi, Baloyski masih mapping terus. Razia terus, sweeping terus, pokoknya kemanapun, ke dalam rumput manapun harus dia cari di mana pergerakan dari Kiboy. Harus, karena ini Kiboy bahaya banget kalau misalkan dapetin
tempat yang nyaman untuk bersembunyi. Trapping kayak gini nih yang membuat akhirnya dia nggak perlu menghadirkan dirinya, Ring of Order aja dibuka, keberadaannya bakal membuka rebutan sekitar. Cuma di bagian atas sepertinya Cloud akan berusaha untuk bisa menghadirkan ataupun menumbangkan ke arah satu outer turret dan benar saja outer turretnya berhasil langsung dilenyapkan dan Kadera sekarang berhadapan 1v1 situation bersama dengan cewek, di mana untuk cewek sekarang malah unggul dari sisi levelnya. Yap, cewek unggul dan bahkan lihat dorongan dari minion di arah bottom lane juga ini menjadi PR lagi. Dan Lord yang pertama, Lord Camp by Samsung Galaxy S23 sekarang udah muncul di menit yang ke-9. Walaupun Lord yang belum enhance, gimana cara dari Onyx mencoba dominasi game ini terlihat sangat besar dan potensi Lord ini bisa diamankan juga gede banget. Karena kalau mau kontes ini bakal high risk high reward. Yap. Sekarang ada Janna Kitty ingin masuk ke dalam area dari Lord tersebut. Keyboy melihat dari kejauhan. Ada Kairi yang standby juga di dalam area Lord tersebut. Ada barir yang dikeluarkan. Akankah Lordnya kali ini kereset, tapi barusan ada konsel yang memang sudah dikeluarkan pula Kadera. Berusaha untuk bisa menghantarkan damage-nya dengan mengenakan langsung ke arah Madus ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Onyx. Tapi Lordnya sedikit lagi yang tersisa. Pertempurannya kembali terjadi dengan kali ini. Ada Cloud yang udah langsung dikeluarkan. Ada dua Cloud secara bersama langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi sekarang sedikit lagi yang dari Lord tersebut. Siapa yang akan mendapatkan Lord ini? Dan ternyata Keyboy-nya berhasil dihancurkan. Tapi Lordnya dimiliki oleh Kairi. Bahkan Janna Kitty-nya dirubuhkan. Satu tukar satu dan peraduan retribution di antara kedua cakap, tapi Luke gak bisa bertahan karena efek Terrifying loh. efek Terrifying dia gak bisa mengeluarkan skill. Dan akhirnya di saat dia gak ngapa-ngapain, damage per second dari cewek juga udah kenceng banget. Yep. Sehingga akhirnya udah ke meltdown. Dua player hilang bersamaan dengan Lord yang sudah didapatkan oleh Onyx. Ini bakal menjadi pressure besar dan objektif satu outer turret tengah bakal jadi target selanjutnya harusnya. Yap, outer turret di area mid akan menjadi target selanjutnya dan sedikit lagi dan benar saja cewek udah berhasil menumbangkan outer turret tersebut. Ada pundi-pundi gol tambahan lagi yang akan mereka dapatkan, tapi efek Terrifying di sini emang menghancurkan momentum banget ya. Galau dia langsung. Galau, udah bingung mau ngapain. Ya galau, agak pusing sedikit ya. Maju salah, mundur salah, seperti terhipnotis gitu. Namun di bagian bawah ini turretnya kembali berhasil dihancurkan Onyx, menang dari sisi objektif. Terlihat 5.700, 5.800 itulah poin sekarang ataupun gol sekarang. Perbedaan di antara kedua tim ini. Yap, inner turret daerah tengah juga sesaat lagi bakal coba untuk dihancurkan. Tersisa 3 base turret dan Lord pun masih belum bisa ditangkal oleh Geekslate. Pressure-nya gede banget, dominasi kembali terjadi di game yang ketiga. Reset yang benar-benar cepat banget dan begitu mengerikan. Bisa diamankan oleh Onyx dan Geekslate mereka harus melakukan posisi defense terlebih dahulu. Yep. Namun untuk sekarang mereka semua masih nunggu aja di bagian luar. Bahkan dari ceweknya ya. Cewek. Wah kehilangan stack nih cewek. Cewek kehilangan stack, harus menahan lagi, harus mencari lagi. Namun barusan berhasil didapatkan pula. Ada satu Battle Mirror Image di bagian atas. Wave Minion akan hadir dan juga menabrak. Mereka hanya saling berpandang-pandangan walaupun ada satu buah dinding yang memisahkan mereka untuk kali ini. Yap. Dan masih coba untuk dipaksa. Kena tuh. What? Wall charge. Oke, Keyboy menjadi korban lewat sebuah pick up yang benar-benar terjadi dengan sangat cepat. Dan sekarang mungkin waktunya untuk pemain dari Geekslate keluar dari base-nya, keluar dari area defensifnya, mencoba untuk bisa membalikan keadaan. Karena wall charge ini memang cukup mengerikan ya. 1,8 detik kena efek stun, gak bisa ngapa-ngapain. Dan juga tadi memang Keyboy tepat berada di depan base turret arah top lane. Sehingga langsung di-commit dan akhirnya Geekslate masih mencoba untuk keluar dari kandangnya dan bisa mendapatkan beberapa farmingan dari area jungle yang masih tersedia. In-game equipment by Dunia Games sudah bisa kita intip juga. 9.000 network yang sudah diamankan oleh Cloud, oleh cewek. Demon Hunter Sword, ada Golden Staff, Corrosion dan juga Wind of Nature. Udah secure banget dan ada Steel Leg Plates yang nantinya bakal dirubah mungkin ke item defense Immortality. Dan juga di sini ada perbedaan satu item dari Kadera. Di mana Kaderanya Corrosion, Demon Hunter Sword dan juga Wind of Nature. Terlihat perbedaan. Yamang buka dulu WA. Perbedaan item yang sebegitu signifikannya. Dan bahkan kita bisa lihat juga lagi-lagi defensive build yang dilakukan oleh Boots di sana menjadi frontliner
yang begitu tebal dan begitu kuat sehingga seringkali menciptakan space. Ini ada sebuah pick off loh, ini ada pick off nih, namun di tempat yang berbeda kaderannya berhasil didapatkan loh. Ini menjadi sebuah keunggulan lagi untuk Onyx di mana mereka udah tidak memiliki lagi. Ini dari Geeknya udah nggak memiliki lagi Kadera sekarang. Onyxnya siap untuk langsung mengajar habis-habisan dan look ya. Ada 1, 2, 3 orang mendarat langsung hancur. Lordnya di tempat yang berbeda udah diambil pula. Geek hanya menyisakan 2 orang sekaligus, kaget loh kita. Kaget banget. Dan tadi ada Cult Altar yang tercopy oleh Suns yang akhirnya menyelamatkan teamfight tersebut. Wah, ini benar-benar Onyx mendadak bisa membuat sebuah kejutan kembali dan sekarang Aboynya pun langsung menghilang. Hanya tinggal menunggu wave minion hadir. Mereka siap untuk mendapatkan kemenangan lagi di match kali ini. Oke, dan masih coba untuk menahan dulu. Geekslate mereka udah mulai hadir satu persatu, udah mulai respawn. Masih mencoba untuk melakukan posisi defense-nya. Base turret di arah bawah bakal coba untuk dipertahankan sekuat tenaga oleh teman-teman dari Geekslate. Yep. Lord in hand, ini bakal berjalan di arah atas. Mereka harus bisa nahan dan positioning. Dan juga timing dari Cult Altar Aboy ini bakal jadi perhitungan yang harus benar-benar tepat. Waduh, Kairi siap aja nih untuk langsung menabrak bagian belakang yang dimiliki oleh pemain dari Geekset. Lordnya udah mulai masuk. Jana Kitty, Asura auranya udah mulai connect. Akankah mereka langsung berfokus untuk bisa mendapat lagi kemenangan di game yang ketiga ini? Dan benar saja, coba lihat bestaratnya. Sedikit lagi FPT sudah benar. Onyx, again and again and again and again. Onyx masih terlalu tinggi untuk digapai. Raja Langit masih menguasai. Win streak dari Geek Fam pun harus terhenti di 4 kemenangannya. Kemenangan lagi, dan lagi. 9 match tanpa terkalahkan sama sekali. Dejavu di leg yang pertama. Geek sempat unggul di game yang pertama. Yap. Tapi reverse sweep terjadi dan reverse-nya begitu mengerikan. Game-nya nggak ada yang nyampe di atas 15 menit. 2 game cepat semua loh. Dengan menangnya match ini berarti Onyx sudah memastikan ya. Yap, Sudah memastikan kalau ini tim akan berada di babak playoff. betul. Tapi untuk upper dan juga lower kita belum tahu. Ya, tapi untuk berada di playoff Onyx sudah memastikan diri. Onyx masih di 2 match leg kedua. Sudah memantaskan dirinya dan memantapkan posisinya di babak playoff MPL Indonesia season yang ke-11. Ini 9 kemenangan beruntun tanpa kalah sama sekali. Onyx. Raja Langit masih terlalu tinggi untuk digapai. Masih terlalu tinggi untuk dikejar. Geek gagal lagi di leg yang kedua untuk bisa menumbangkan full ke arah Onyx. Dejavu lagi dan lagi. Wah, pusing kita. Pusing banget ya. Resetnya cepet banget loh. Coba lihat tadi serangan mendadak yang dilakukan oleh Onyx. Yap. Jana Kitty-nya dihajar oleh 2 orang. Ya. Tapi 3 lainnya berhasil mendapatkan pemain-pemain yang terlihat dari Geek loh. Itu 4 lawan 3 tadi kalau nggak Iya, salah. tadi 4 lawan 3 dan di saat ceweknya tadi udah mulai tipis, itu Cult Altar bohongan tuh ya. Menjadi momentum penentu juga. Dan akhirnya hero scaling gak dapetin space, di-press terus-menerus, dan akhirnya menjadi kemenangan untuk Onyx. Dan kita mungkin nantinya akan diwakili oleh Bude untuk bertanya-tanya sama Yap. player-playernya ya. Bude sudah ready nih di sana nih. Mau tanya-tanya jadi langsung saja Bude. Take it away. Sobat Onyx inilah dia, Onyx dengan kemenangan lagi 2-1 akhirnya untuk di leg yang kedua kembali. Boots, kemenangan 2-1 lagi melawan tim Geek. Tapi apakah ada feel yang berbeda di leg kedua kali ini? Enggak ada, Lebih susah kah atau lebih mulus kah? sama aja. Kayak, Sama aja, Ya. Susah, susah. kan leg 1 juga susah. Ya. Betul, di game pertama kalian kehilangan poin. Pas leg 1 juga kayak gitu. Ya. Apa yang menyebabkan kalian harus kehilangan poin di game yang pertama? Kenapa? Kalau di game pertama itu kalian ngelawan Geek kalah. Karena kurang rapi aja mainnya. Kurang rapi, itu poinnya. Ya, Well, tapi kalau kita ngeliat juga ya, di game tadi itu begitu menarik banget. Kyrie, your heroes got banned.
in the second game, are you feel honored or you feel angry? What do you feel about your heroes getting banned? Nothing, because it's normal. It's normal. So you use Cho. Are you expecting to use Cho on the second game? No, but yeah. Kiboy want Hilda. Kiboy wants to use Hilda, that's why I do. Oh, Kiboy want to use Hilda. Jadi katanya, kan Bude tanya, hero-nya di ban semua. Kan apa yang dia rasa katanya biasa aja, soalnya dia selalu ya mungkin sering hero-nya di ban dan ketika pakai Chow apakah dia ekspektasi bakal pakai Chow? Katanya ya karena Kiboy pengen pakai Hilda. Boy, kamu gak mau pakai Chow, Boy? Tadi ada kesempatan Kiboy buat pakai Chow loh. Luan-luan aja berharap kamu pakai Chow. Kenapa kamu pilih Hilda daripada Chow? Simpan dulu lah buat nanti. Simpen dulu buat nanti. Nantinya kapan, Boy? Banyak yang nungguin nih. Grand final.